tidak mau itu hanya pertemuan kamuflase. Kamuflase. Itu apalagi sih tadi katanya pertemuannya nggak jujur, sekarang kamuflase. Mau lo apa sih? Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi rencana pertemuan Prabowo Subianto dan Bu Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Dalam acara Hot Room, ini terjadi silat lidah antara Bang Noel dengan Bang Hensat soal pertemuan Prabowo Megawati. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak sama-sama video ini guys. Bismillah. Pak Henry Satrio, pengamat politik. Oke. Coba Anda jawab jujur, kira-kira Pak Jokowi setuju nggak kalau Prabowo itu sama Ibu Mega semakin dekat? Kalau menurut saya Pak Jokowi setuju, Bang. Oke. Tapi deg-degan juga. Kenapa itu? Ya kan dia nggak diajak di pertemuan itu, Bang. Jadi kan, wah ini kira-kira ngomongin apa ya, gitu kan. Sama-sama kan nebak-nebak seperti kita kan. Tapi kalau setuju apa nggak setuju, kita tanya Pak Jokowi, pasti Pak Jokowi jawabnya, saya setuju pertemuan itu. Pasti begitu kan, nggak mungkin dia bilang nggak setuju, Bang. Nah, secara analisa saudara? Kalau menurut saya sih dia deg-degan, Bang. Ya. Kan biasanya Pak Jokowi berada di dalam circle itu kan, selama 10 tahun dia menentukan kan, Pak Prabowo gimana, Bu Mega gimana, walaupun ada dugaan-dugaan desas-desus Pak Prabowo itu menjadi Menteri Pertahanan juga gara-gara nasi goreng Ibu Megawati Soekarno Putri waktu itu. Oke, nasi goreng. Nasi goreng. Gara-gara nasi goreng? Waktu itu kan setelah pertemuan, kemudian nggak lama diangkat sebagai Menteri Pertahanan. Artinya juga waktu itu komunikasi antara Bu Mega dan Pak Jokowi kan masih baik-baik saja. Oke. Jadi menurut saya Pak Jokowi sih setuju dengan pertemuan ini. Lagi pula, ya mau gimana, masa ada dua presiden mau bertemu kemudian dia terus-terusan minta Tapi diajak. dalam sejarah politik belum pernah terjadi konflik antara Prabowo dengan Megawati ya? Belum ada. Belum ada ya? Malah Belum pernah ada. jadi sparring partner ya? Sparring partner, terus kemudian disuntikkan dengan isu perjanjian batu tulis juga mereka baik-baik aja gitu. Jadi artinya sebetulnya pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini memang didasari niat baik. Kejujuran gitu, ketulusan, kesempurnaan, cinta gitu. Ini Prabowo dia bilang nggak jujur. Ya memang Noel tugasnya begitu, untuk selalu curiga. Karena kalau nggak begitu, Bang, dalam ilmu politik itu kecurigaan itu adalah salah satu cara untuk bertahan hidup loh. Jadi kalau dia nggak curiga, salah satu cara bertahan hidup. ya dia kalau nggak curiga gitu, mungkin sama aja dengan relawan-relawan yang lain. Tapi pertanyaan besarnya, Bang Hotman. Ya apa itu? Ini pertemuan sebetulnya mau kapan dilaksanakannya? Katanya sebelum 20 Oktober. Nah, di mana itu kira-kira? Karena katanya Ibu Mega pengennya di Teguh Umar, Pak Prabowo pengennya di Kertanegara. Lo tahu feeling saya? Di mana, Bang? Karena saya tahu Pak Prabowo, dia akan menunjukkan sifat yang humble, dia akan mendatangi ke Teguh Umar. Itu orang akan simpati. Itu kita tepuk tangan dong buat Pak Prabowo kan? Luar biasa. Padahal yang kenceng dong tepuk tangan. Pesankan itu ke Pak Prabowo. Ya. Nanti saya akan WA kepada dia punya staf semuanya. Oke. Dan kata Mbak Puan kan tempatnya akan asik kan? Jadi kalau Teguh Umar mungkin tempatnya akan asik. Iya, lihat dalam berbagai pertemuan kenegaraan Pak Prabowo itu menunjukkan sifat yang sangat humble. Iya, tapi kan memang Pak Prabowo bisa juga bilang begini, Bu Mega ke Kertanegara dong, Pak SBY aja ke Kertanegara. Kan gitu kira-kira. Kalau sudah jadi presiden, ya logisnya begitu. Oh gitu. Ini kan belum. Ya, tapi dimanapun tempatnya, menurut saya sih ini adalah pertemuan yang baik. Oke, ada pertanyaan. Kalau sampai Prabowo berhasil mendekati atau tanda kutip apakah jadi kubu atau koalisi, nggak jelas ya. Kalau sampai Prabowo berhasil memperkokoh hubungan baik dengan Megawati, apakah dengan demikian Prabowo sudah berhasil merangkul semua partai politik? Pak Prabowo waktu itu pernah bilang begini, setidaknya kalau nggak setuju jangan gangguin gitu. Jadi komunikasi sampai hari ini dilakukan dalam rangka tujuan itu. Pak Prabowo kan tujuannya baik, mau menjadikan Indonesia macan Asia salah satunya. Nah, dengan komunikasi dengan Ibu Mega sebagai pemenang Pileg, itu standar atau pondasi dari komunikasi politiknya sudah dibangun dari awal. Sehingga nanti ke depannya itu akan lebih gampang kalau mereka sudah bertemu gitu. Baik itu melalui Mbak Puan bisa, atau melalui Bang Dasko mungkin bisa. Tapi setidaknya dua orang ini
pentolannya ini kan sudah ketemu Pentolannya. dulu. Sudah ketemu dulu. Kalau pentolannya sudah bersatu, anak buah akan bersatu. Begitu. Begitu Bang. Ini setiap kali saya ngomong Bang Noel semakin khawatir karena kan tadi dia deg-degan juga ini maunya apa sih Bu Megawati. Ini saya kasih tahu ke Bang Noel. Ya. Jadi sebaiknya kita ini kan memahami bahwa Ibu Mega adalah salah satu sosok tokoh di Indonesia. Pasti pertemuan itu tidak akan diarahkan ke oleh Ibu Mega ke hal-hal yang negatif termasuk membicarakan tokoh yang sangat disukai oleh Bang Noel itu. Ini nggak ada waktu. Jadi dia akan membicarakan tentang kebangsaan ini gitu. Oke. Ya. Ini pertemuan kira-kira ada nggak tantangan dari intern Prabowo Mania atau pendukung Prabowo selama ini? Nggak ada, kita senang. Kita gini. Senang, tapi kau bilang tadi nggak jujur. Ya kan Gimana kita sih? mau berharap ini pertemuan ini jujur. Ini kan Berharap. ekspektasi. Oke. Ekspektasi boleh dong. Ya. Gitu. Nah harapan kita ini ada pertemuan jujur, saling memaafkan, menjadi evaluasi terhadap pemilu yang kemarin. Udahlah kita hentikan narasi-narasi kotor. Nggak, Karena maksudnya Pak gimana Prabowo sih? itu kan bicara tentang ke depan tuh bicara tentang bagaimana agenda 2045 kita punya Indonesia unggul. Ini gitu pendukung Prabowo takut Ibu Mega minta jatah menteri. Nggak ada urusan kita itu. Nah itu prerogatif makanya Pak tuh Presiden. benar Bang. Tanya itu maksudnya pertemuan nggak jujur tuh gimana sih? Apa pertemuan Ya, yang tadi jujur? yang gue udah terjemahkan dari awal lah. Itu nggak terlalu penting. Yang paling penting gini, Bu Mega ini kan sosok yang ya kita tahu punya sejarah yang luar biasa dalam demokrasi. Dia bicara sampai soal konstitusi. Ya. Makanya tadi saya bilang dia politisi perjuangan. Dia berjuangnya terus. Gitu loh. Dia berjuang terus. Gitu loh. Nggak salah. Nah, ini kan adik kakak lah ya. Pak Prabowo kan sering menyampaikan. Udah Bu Mega berubah itu nih. seperti kakak, bukan berubah. Udah berubah. Memang itu secara psikologisnya itu terjadi. Dan itu Pak Prabowo sering Kalau adik menyampaikan. kakak pertemuan penuh kejujuran Gitu loh. dong. Ini namanya adik kakak selalu punya perselisihan. Makanya ditanya, ini jujur kan nih adiknya mau ketemu, kakaknya jujur nggak mau ketemu, kan begitu. Boleh dong bertanya. Gitu. Oh, Bang Noel takutnya ini itu kacau banget di publik itu. jadi Untuk bertanya jadi juga menurut nggak Bang boleh Noel kacau. ini bukan keinginan mereka berdua nih. Ya ini kan keinginan rakyat, keinginan mereka juga pasti berdua karena mereka bicara tentang rakyat dan bangsa ini. Gitu loh. Mereka mewakili, yang satu mewakili Nggak jujurnya di PDI. mana itu Ya, ngejujurnya? dia Boleh Boleh dong dong, bertanya jujurnya dong. Oh iya iya boleh 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 boleh. Boleh dong. Ya, ya, Nanti ya, kita ya. tinggal lihat saja setelah Munyrat lah, 20 guys, ya. Oktober, kemudian setahun pemerintahan Pak Prabowo bagaimana, 2 tahun pemerintahan Prabowo. Jadi bener-bener kita lihat. Menurut Bang Noel, Berapa? Mas Mas dulu Gib- jadi gantiin Mas Gibran suka nggak pertemuan ini? Mas Gibran suka nggak pertemuan ini? Mas Gibran senang sekali, apalagi Pak Jokowi. Jadi Kalau yang Gibran senang, kok kau nggak senang? ekspektasi boleh dong, bertanya boleh dong, gitu dong. Ya 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 ya. Kita bisa menjadi hakim untuk pertemuan itu. Bukan tapi yang jadi bertanya hakim lu boleh. dari tadi makanya Ekspektasi lu bilang boleh dong. ini yang jujur Gitu dong loh. pertemuannya. Makanya pertanyaan itu pertanyaan. Ya ya. Kita Bahwa bukan ada orang yang tidak ketidakjujuran. setuju, tapi kita mau pertemuan itu benar-benar jujur. Iya. Artinya biar disambut oleh rakyat itu Iya. atmosfernya itu bagus. Gimana ketidakjujurannya? Coba Artinya dong. kan nggak ada PDIP-nya. alasannya Ya, gitu. Apa yang anda Mana yang Kita curigai? tidak mau itu hanya pertemuan kamuflase. Kamuflase. Itu Itu yang apalagi kita sih lu khawatirkan. tadi katanya pertemuannya nggak jujur. Sekarang kamu flase. Mau lo apa sih? Maksud kamu kamuflase karena Enggak, bukan begitu. Biar rame kan. 25 tahun jadi klien. Kan masih nggak. Jadi bikin jadi rame. buat saya Oke guys, memang pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo dinanti-nanti. Berharap yang terbaik untuk negara. Dengan pertemuan ini berharap bisa bersatu untuk memperbaiki demokrasi dan konstitusi yang sedang tidak baik-baik saja guys. Jadi melihat perdebatan tadi itu memang seru guys antara Bang Noel dengan Bung Hensat. Tapi juga lucunya ada guys. Bingung juga sama Bang Noel ini guys. Jadi adik Pak Prabowo aja ini padahal bilang 2 tahun Pak Prabowo menunggu ingin ketemu dengan Bu Megawati. Ini malah kelihatannya Bang Noel ini yang bingung dan tidak setuju atas pertemuan ini. Aneh memang ini sepertinya ada udang di balik batunya guys. Jadi apa sebenarnya terlihat Bang Noel itu kurang meridhoi atas pertemuannya Bu Mega dengan Pak Prabowo ini guys. Jadi semoga saja dengan pertemuan tersebut memang benar-benar akan membawa kebaikan untuk Indonesia ke depan guys. Amin. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.